Rasul 13 ayat 22 berkata, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ayat yang ke-36 kita lompat. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Kita akan baca lagi di dalam 2 Korintus 6 ayat yang kedua. Ini sudah kita pernah baca ya. Dia berkata begini, sebab Allah telah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku mau pakai mic gak ya? Tom, enggak usah ya. Ganti be ya. Oke. 2 Korintus 6 ayat 2, dia berkata, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu inilah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita masuk di dalam tahun perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan itu artinya saya sudah sampaikan bahwa arti kata dari kata favor atau favorit. Artinya kita mendapat satu perhatian Tuhan, difavoritkan oleh Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan. Ketika kita mendapatkan perkenanan Tuhan atau favor dari Tuhan atau perhatian Tuhan, maka mata Tuhan itu tertuju kepada kita, sehingga Dia akan melimpahkan kasih-Nya, kuasanya, kemuliaannya dan pertolongannya kepada kita. Berapa minggu lalu saya sudah sampaikan tentang perkenanan Tuhan dalam Yesaya pasal 49 ayat yang kedua, dan juga dalam 2 Korintus 6 ayat 2, bahwa ketika kita mendapat perkenanan Tuhan, maka doa kita dijawab oleh Tuhan, kita diselamatkan oleh Tuhan, dan kita diselamatkan oleh Tuhan, lalu kita ada otoritas yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kita ditolong oleh Tuhan. Nah, kesempatan ini firman Tuhan membawa kita bahwa ketika kita mendapat perkenanan Tuhan, maka kita akan dipromosikan oleh Tuhan atau kita diangkat oleh Tuhan. Mau Bapak Ibu Saudara sekalian, amin? Saya harapkan kita semua mendapatkan promosi dari Tuhan atau diangkat oleh Tuhan. Saya juga berdoa akan hal ini, supaya hidup saya ini diangkat oleh Tuhan, dipromosikan oleh Tuhan. Saya terus berdoa, dan gereja kita juga mendapatkan diangkat oleh Tuhan, dipromosikan oleh Tuhan. Tahun ini kita masuk di dalam perkenanan Tuhan, dan perkenanan Tuhan akan membawa kita dipromosikan oleh Tuhan. Dari ayat yang kita baca tadi, kita mendapati di sini bahwa ada satu perhatian Tuhan kepada seorang yang bernama Daud. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja atas mereka. Jadi ketika Saul pada waktu itu telah ditolak oleh Tuhan sebagai seorang raja, karena dia ini melanggar firman Tuhan, melakukan kehendaknya sendiri, tidak mau mendengar suara Tuhan, menyakiti Tuhan, menyakiti Samuel, maka Tuhan mencari di tengah-tengah orang Israel, siapalah kira-kira ya yang bisa menggantikan Saul ya. Dia cari, dia berkeliling, matanya itu berkeliling di antara orang Israel pada waktu itu. Dan apa yang terjadi? Didapatinya lah seorang yang bernama Daud, adalah orang pada waktu itu
yang masih usia sekitar kurang lebih 12 sampai 16 tahun, masih sangat muda. Dan Tuhan lihat di situ, akhirnya di antara orang-orang Israel, Daudlah yang dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Saul. Kok bisa ya? Kok bisa Daud itu? Sebenarnya Daud itu perawakannya itu seperti saya. Tidak perlu tinggi. Ya, Daud itu tidak perlu tinggi dibandingkan dengan orang-orang Israel pada zaman Saul. Saul itu tingginya sekitar 2 meter lebih. 2 meter. Daud itu sekitar 170, 100, paling tinggi 180. Dia orangnya tidak perlu besar dibandingkan dengan Saul, seorang raja yang besar dan prajurit-prajurit orang Israel. Daud itu dibandingkan dengan kakak-kakaknya itu, dia itu tinggi, kakak-kakaknya tinggi, besar. Daud itu kecil, tapi dapat perhatian Tuhan, dapat perkenanan Tuhan, dapat favor dari Tuhan. Jadi di antara orang-orang pada waktu itu yang Tuhan mau, siapa kira-kira yang bisa menggantikan Saul ini? Didapatilah di antara orang Israel Daud yang berkenan di hati Tuhan. Pertanyaannya, kenapa kok bisa Tuhan memilih Daud? Padahal Daud itu masih usia sekitar 12 sampai 16 tahun. Untuk diurapi oleh Tuhan menjadi seorang raja. Nah, ketika Tuhan memilih Daud, akhirnya Daud itu diangkat oleh Tuhan, dipromosikan oleh Tuhan. Dari apa? Dari hanya penjaga gembala kambing domba di padang belanta, di padang yang hanya gembalanya itu, dombanya itu 2-3, hanya sedikit. Dan Tuhan angkat Daud itu menjadi seorang raja di Israel. Ini yang saya rindukan, untuk kita diangkat oleh Tuhan, karena kita mendapatkan favor dari Tuhan. Bisakah terjadi? Bisa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Gereja kita masih kecil, tapi saya berdoa terus supaya gereja kita ini dapat perkenanan Tuhan, dapat kasih karunia Tuhan. Saya ini berdoa terus supaya saya dapat perkenanan Tuhan, favornya Tuhan. Kalau secara manusia saya tidak bisa menjalani kehidupan, tapi saya terus berdoa supaya dapat favor dari Tuhan. Dan kami terus mendapatkan favor dari Tuhan, perkenanan Tuhan, sehingga kami bisa hidup sampai hari ini, bisa melayani Tuhan, dapat favor dari Tuhan, dapat kasih karunia dari Tuhan. Ini yang kita mau, ini yang saya mau, supaya kita di tahun ini, saya juga dan kita semua jemaat itu, tim kita ini mendapatkan favor dari Tuhan. Kita akan diangkat oleh Tuhan. Di mana saja kita diangkat oleh Tuhan, kita dipromosikan oleh Tuhan. Sama seperti Daud yang tidak bisa diangkat oleh Tuhan. Faktanya dia tidak bisa diangkat oleh Tuhan karena dibandingkan dengan tubuhnya yang kecil, dia hanya seorang pengembala kambing domba yang hanya beberapa ekor saja. Tapi firman Tuhan berkata bahwa ketika Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja atas orang Israel. Sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang faktanya tidak bisa, tapi oleh perkenanan Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan, Daud itu diangkat oleh Tuhan menjadi seorang raja. Tuhan berkata kepada Samuel, Samuel, isilah tandukmu, jangan engkau bersedih, pergilah kepada keluarga Isai di Bethlehem, dan aku telah memilih seorang di antara anak-anak daripada Isai untuk menjadi seorang raja. Pada waktu Samuel melihat akan anak-anak Isai, dia berkata, oh inilah, karena Eliab itu tingginya besar, lebih tinggi dari Hendra.
dan kakak-kakak Daud. Samuel kecewa, tanya ini anakmu, oh ada satu di padang itu yang mengembalakan kambing domba, yang kecil perawakannya, yang usianya masih kecil. Tapi Samuel bilang, kita tidak akan mengadakan suatu perayaan kepada Tuhan. Panggil dia, panggil dia, panggil dia. Waduh, ini yang kita rindukan, ini yang saya rindukan, ini yang saya doakan, ini yang harus kita doakan di tahun ini. Ketika kita dapat perkenanan Tuhan, maka Tuhan akan memanggil kita. Tuhan akan menghampiri kita dan menyatakan kasih-Nya kepada kita. Sehingga kita mendapatkan sesuatu yang spesial di mata Tuhan. Kita diangkat oleh Tuhan, dipromosikan oleh Tuhan. Yang mau dan percaya katakan amin. Amin, amin, amin. Mengapa Daud dipilih oleh Tuhan dan dia mendapatkan perkenanan Tuhan sehingga dia diangkat oleh Tuhan menjadi seorang raja? Ada beberapa hal yang akan kita belajar mengapa Daud mendapat perkenanan Tuhan sehingga dia diangkat menjadi seorang raja, dipromosikan oleh Tuhan. Di sini dikatakan setelah Daud disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja. Tentang Daud Allah telah menyatakan, jadi tentang Daud Allah sendiri menyatakan, artinya ada satu penyataan yang tegas dari Allah sendiri bahwa Daud itu berkenan di hati Tuhan. Artinya Daud itu menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita ingin mendapat perkenanan Tuhan, diangkat oleh Tuhan, mari kita menyenangkan hati Tuhan. Senangkan hati Tuhan. Daud itu dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Daud itu selalu dekat dengan Tuhan dan punya intim dengan Tuhan. Dan Daud itu selalu tahu apa yang Tuhan suruh dia lakukan. Inilah yang membuat Tuhan itu begitu luar biasa hatinya. Kalau di antara misalnya kita pegawai kita, misalnya orangnya dia dengar-dengaran kepada kita apa yang kita suruh dia mau, lalu di antara ada 10 orang, dialah yang paling ibaratnya mau dengar. Pertanyaan saya, Anda suka kepada orang itu ataukah Anda suka kepada orang yang sering bantah dan sering tidak mau melakukan perintahnya Tuhan? Apa yang Anda pilih di antara mereka? Pasti orang yang mau dengar apa yang kita sampaikan, betul? Tuhan Daud itu adalah orang yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Tahun ini mari kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Inilah kuncinya. Inilah kuncinya. Senangkan hati Tuhan. Senangkan hati Tuhan. Melalui apa? Pujian Dia. Bangun pujian. Makanya kita sudah mulai dengan doa dan puasa selama 10 hari minta perkenanan Tuhan. Ya. Harapkan sesuatu yang adikodrati. Harapkan sesuatu di dalam diri kita yang nggak bisa kita lakukan, terjadi loh. Nah ini, harapkan sesuatu. Kita tuh sebenarnya nggak bisa untuk saya dapatkan ini. Kok bisa saya dapatkan gitu ya? Nah itu perkenanan Tuhan. Tuhan membuka jalan kepada kita. Kita semua sudah ada sumber income di dalam hidup kita sehingga mencukupi. Ya betul ya. Berdoa sama Tuhan, minta perkenanan Tuhan supaya Tuhan membukakan lagi sumber-sumber dari yang mana Tuhan akan bukakan buat kita. Sehingga apa yang terjadi, ada perkenanan Tuhan, ada kemurahan Tuhan. Jangan mengharapkan sesuatu, oh ini yang bisa memberkati saya, oh usaha ini yang bisa memberkati saya. Berdoa Tuhan bagaimana caranya
supaya Tuhan membukakan jalan kepada saya, sehingga berkat itu bukan hanya dari satu sumber saja, tapi Tuhan akan memberikan lagi kepada sumber-sumber yang lain. Dan itu bisa terjadi kalau kita dikenan oleh Tuhan. Katakan amin. Jangan mengharapkan sesuatu yang satu itu saja saya akan menerima berkat. Jangan, tapi berharap kepada Tuhan dalam kasih karunia Tuhan, dalam kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan, sehingga apa yang terjadi kita akan selalu diberkati oleh Tuhan dan dicukupkan oleh Tuhan dengan kasih karunia Tuhan. Kita akan selalu diangkat oleh Tuhan. Ini yang saya terus selalu datang kepada Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan saya mendapatkan perkenan Tuhan. Tuhan akan bukakan jalan. Ada hal-hal yang baru, ada hal-hal yang tidak kita duga. Daud ini dia tidak menduga bahwa dia akan dijadikan seorang raja. Mana dia menduga, Bapak Ibu Saudara sekalian? Mana dia menduga bahwa dia akan dipilih oleh Samuel untuk menjadi seorang raja? Mana dia duga? Nggak ada yang dia duga. Tapi ya satu hal yang dia lakukan adalah dia hanya menyenangkan hati Tuhan. Satu hal yang harus kita lakukan adalah senangkan hati Tuhan saja. Amin. Senangkan hati Tuhan, nanti Tuhan akan bukakan jalan buat kita. Tuhan buka jalan buat saya dan saudara. Tuhan buka jalan sana sini. Gereja ini senangkan hati Tuhan saja. Senangkan hati Tuhan saja. Senangkan hati suci saja. Jangan ada motivasi yang lain di gereja ini. Jangan ada motivasi yang sesuatu yang salah di gereja ini. Tapi motivasi kita adalah kepada Tuhan. Kepada Tuhan, ketika kita menyenangkan hati Tuhan, melayani Tuhan di gereja ini dengan memberi hati kita, memberi tenaga kita, memberi sesuatu kepada Tuhan di gereja ini, tanpa kita merasa memberi, tanpa kita meminta satu imbalan, motivasi kita benar dan menyenangkan hati Tuhan. Percayalah, Tuhan akan membuka jalan di dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Oh haleluya. Haleluya. Ya, Daud itu adalah seorang yang menyenangkan hati Tuhan. Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, di hati Tuhan. Ya, Daud berkenan di hati Tuhan. Daud selalu hidup dalam penyembahan bersama dengan Tuhan. Itulah mazmurnya itu. Adalah mazmur kitab mazmur itu 80% itu ditulis oleh Daud, karena dia adalah seorang yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Segala sesuatu yang dia alami dia tulis di dalam mazmurnya. Ungkapan hatinya itu dia selalu tulis dalam mazmur, sehingga bisa dibukukan menjadi mazmur. Dan kita tahu dengan kitab mazmur 80% dari kitab mazmur isinya adalah dari Daud. Ya, oke. Yang kedua, kenapa Daud itu dipilih oleh Tuhan, dipromosikan oleh Tuhan? Ya, yang kedua adalah Daud selalu melakukan kehendak Tuhan. Dia berkata begini, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan melakukan segala kehendakku. Apa yang Tuhan suruh, dia lakukan. Kalau Tuhan menyuruh dia untuk mengembalakan kambing domba yang hanya 2-3 ekor, itu dia pergi. Di padang belantara tidak ada orang di sana. Dia hanya dia dan kambing domba. It's okay. Justru di situ dia belajar untuk menyembah Tuhan. Justru di situ dia belajar untuk dekat dengan Tuhan. Justru di situ dia bisa menulis mazmur. Mazmur 23 itu adalah mazmur, kurang lebih adalah ditulis oleh Daud sebelum dia menjadi seorang raja. Waktu dia masih ada di mengembalakan kambing domba itu. Mazmur 23 itu ditulis oleh Daud. Kurang lebih dia tulis sebelum dia menjadi seorang raja.
Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menyegarkan jiwaku. Mazmur 23 itu mazmur yang indah. Dia tulis itu sebelum dia menjadi seorang raja, pada waktu dia mengembalakan kambing domba. Dan itu dia tahu bahwa itu kehendak Tuhan. Dia tidak pernah bantah dengan ayahnya. Bahkan ya, Daud itu dia mengalami apa ya, kalau di sekarang itu bully ya, bully dari kakak-kakaknya. Daud ini mengalami sering dibully oleh kakaknya. Kau nih kecil. Coba waktu kita lihat Daud itu disuruh oleh bapaknya untuk mengantar makanan di medan pertemuan. Lalu kakaknya langsung bilang, kau di sini ngapain? Kau di sini anak ini. Jadi sering kali Daud itu dibully oleh kakaknya karena Daud itu masih kecil dibandingkan dengan kakak-kakaknya yang besar dan tinggi. Akhirnya Daud itu sering dibully. Tapi Daud tetap mau melakukan kehendak Tuhan, mau menyenangkan orang tua. Disuruh mengembalakan kambing domba, dia pergi. Kakak-kakaknya mendapat perhatian dari bapaknya. Tapi Daud ini kasihan, dia disuruh untuk mengembalakan kambing domba. Bahkan dia tidak diperhatikan waktu Samuel mau mengadakan pengurapan kepada keluarga Daud. Justru Daud itu tidak dipanggil oleh bapaknya. Justru Daud itu disuruh bapaknya untuk pergi ke padang belantara untuk mengembalakan kambing domba. Sebenarnya aturannya bahwa Daud juga mesti hadir, karena Daud termasuk adalah keluarga atau kakak beradik di antara 8 kakak beradik. Daud juga harus bersama. Tapi Daud itu disuruh oleh bapaknya pergi ke padang. Gak apa-apa kau pergi ke padang aja, gak usah ketemu dengan Nabi Samuel. Tapi disitulah justru Tuhan memperhatikan Daud, dan Tuhanlah yang memilih Daud. Walaupun dia terasing di padang belantara, Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi justru disitulah Tuhan memilih Daud. Karena yang utama adalah dia melakukan kehendak Tuhan. Haleluya, lakukanlah kehendak Tuhan. Kalau kehendak Tuhan kita ada di sini di GCA House of Grace, walaupun masih kecil, kita setia. Amin. Setia dengan Tuhan di tempat ini, walaupun kita masih kecil. Kita melayani di gereja yang kecil. Ngapain, ada banyak gereja yang besar di sana, di luar sana. Tidak apa-apa. Kalau kita setia kepada Tuhan, sama seperti Daud itu mengembalakan kambing domba yang kecil hanya berapa, tapi satu waktu dia diangkat oleh Tuhan dalam perkenanan Tuhan, karena dia melakukan kehendak Tuhan. Saya mau seperti itu, dan saya harapkan kita semua juga mau. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Melakukan kehendak Tuhan. Lakukan saja apa maunya. Bapak menyuruh kita ke sini, ya kita lakukan. Sama seperti Daud. Yang ketiga, poin yang ketiga, kenapa Daud dipilih oleh Tuhan sehingga Daud diangkat, dipromosikan oleh Tuhan sebagai seorang raja. Daud adalah seorang pemberani karena nama Tuhan. Kita baca dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 34. Satu Samuel 17 ayat 34, dia berkata, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba. Berarti sebelum dia dipilih oleh Tuhan, ya. Ini perkataan Daud pada waktu mau menghadapi Goliat. Tapi dia berkata, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba. Ayatnya, apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat ini ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu.
karena ia telah mencemokan barisan daripada Allah yang hidup. Coba perhatikan, Daud sebelum dia dipilih oleh Tuhan, mendapat perkenanan Tuhan menjadi seorang raja menggantikan Saul, Daud itu adalah seorang pemberani bersama dengan Tuhan. Saking pada waktu dia mengembalakan kambing domba dan selalu memuji-muji Tuhan, selalu menyembah Tuhan, selalu menulis mazmur bagi Tuhan. Daud itu pemain kecapi ya. Daud itu seorang pemain kecapi. Dan dia suka memuji Tuhan. Dan apabila ada beruang atau singa yang datang menerkam akan domba, kambing yang dijaganya, maka dia akan melawan domba, dia melawan singa dan beruang itu. Bayangin, sanggup gak? Sanggup gak orang itu melawan singa? Gak ada ya. Tapi Daud itu bisa loh, hebat ya. Berani dia, saking dia berani dan kuat bersama dengan Tuhan. Padahal tubuhnya masih cuma kecil, tapi dia berani. Dia selalu memakai nama Tuhan. Dia selalu memakai Tuhan. Orang yang berani bersama dengan Tuhan mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Katakan amin. Berani. Daud berani. Dia berani menghadapi akan singa dan beruang pada waktu itu. Dia berani untuk menghadapinya, sehingga beruang dan singa itu dikalahkannya, dibunuhnya. Tidak tahu caranya macam mana. Dia pakai katapult atau dia pakai panah, dia pakai apa ya, saya tidak diceritakan. Tapi pokoknya beruang dan singa itu dibunuhnya. Caranya tidak tahu gimana, tidak diceritakan. Demikian juga dia menghadapi Goliat. Goliat yang besar, yang hampir kurang lebih tingginya 3 meter. Goliat itu hampir 3 meter. Daud yang hanya 170, 180 meter, tapi dia sanggup untuk menghadapinya. Karena dia tahu dia bersama dengan Tuhan. Karena dia tahu dia melakukannya, ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Kita harus berani. Ketika orang berani bersama dengan Tuhan, maka apa yang terjadi? Dia dipilih oleh Tuhan untuk menjadi seorang yang mendapat perkenanan dan dipromosikan oleh Tuhan. Kalau kita mau melakukan sesuatu ya, bisnis atau apa, berani saja. Kalau itu sudah dalam kehendak Tuhan, lakukan saja dalam nama Yesus. Berani. Ya, meminimalkan resiko dan apa-apa. Tapi yang penting kita berani untuk ambil suatu keputusan, berjalan bersama dengan Tuhan, lakukan bersama dengan Tuhan. Dan kita harus berani bersama dengan Tuhan. Apapun yang di depan kita lakukan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berani saja ambil keputusan, ya, hadapi walaupun itu secara faktanya sulit. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, kita bisa mengalahkan segala masalah-masalah, tembok-tembok penghalang dalam diri kita. Kita akan kalahkan itu dengan keberanian bersama dengan Tuhan. Jangan ciut iman kita. Ya, menghadapi masalah ini kita langsung apa? Ciut iman kita, takut, melempem, enggak boleh. Kita harus bersama dengan Tuhan, dengan kekuatan Tuhan, dengan pengurapan Tuhan, sehingga kita mampu. Walaupun di depan kita itu sulit. Ketika Daud akan menghadapi Goliat, semua orang Israel takut. Sampai Raja Saul pun takut. Tapi Daud tidak takut. Daud maju. Karena dia tahu ada penyertaan Tuhan. Karena dia tahu ada penyertaan Tuhan. Pertanyaan saya, Anda sekarang ada hidup sampai hari ini, amin? Bisa ada, bisa bernapas, bisa makan, bisa minum. Saya bisa menjalani kehidupan sampai hari ini dan mengalami berkat Tuhan. Sama seperti Tuhan sudah menolong saya di tahun 2022 sampai hari ini. Dan saya mengalami mujizat-mujizat Tuhan.
Sama seperti Tuhan telah mengadakan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan saya. Sama seperti saudara juga telah mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan. Demikian juga ketika kita menghadapi sesuatu yang besar di depan kita, percayalah, Tuhan juga akan menyertai kita dan memberkati kita. Sama seperti Daud telah ditolong oleh Tuhan ketika menghadapi akan singa dan beruang pada waktu dia mengembalakan kambing domba. Dan singa dan beruang itu dikalahkan dan dibunuhnya. Demikian juga dia sanggup menghadapi Goliat yang secara faktanya dia tidak bisa kalahkan, karena Goliat itu ahli dalam berperang, tinggi dan perawakannya tinggi sampai 3 meter kurang lebih. Tapi Daud tidak takut. Sama seperti Tuhan yang setelah menolong Daud, demikian juga Daud akan ditolong oleh Tuhan dan mengalahkan Goliat. Dan apa yang terjadi? Benar-benar Goliat itu dikalahkan oleh Daud. Dan justru dia mengalahkan Goliat itu, dia diangkat oleh Tuhan dan dipromosikan oleh Tuhan. Orang mulai berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Ketika kita menghadapi sesuatu masalah yang besar di depan kita yang secara faktanya kita tidak bisa kalahkan, tetapi berjalanlah bersama dengan Tuhan, berjalannya dengan kekuatan Tuhan. Maka saya percaya ketika kita mampu dan mengalahkan masalah kita, ketika kita mampu untuk mengalahkan segala problem-problem dalam kehidupan kita, maka disitulah Tuhan akan mengangkat kita dan mempromosikan kita. Dan orang-orang akan berkata, waduh, seperti Daud, Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Dan disitulah promosi Tuhan mulai terjadi di dalam kehidupan Daud. Haleluya. Disitulah Daud mulai diangkat oleh Tuhan dan dipromosikan oleh Tuhan. Tapi bukan sampai di situ, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita juga perlu kesabaran ketika Tuhan mulai mengangkat kita. Bukan langsung ketika itu langsung jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, nggak bisa. Yang penting kita tetap setia kepada Tuhan. Ikuti terus apa kemauannya Tuhan. Nanti satu waktu dia akan dipromosikan oleh Tuhan. Ingat, taruh label dulu dalam hidup kita bahwa saya akan dipromosikan. Taruh label dulu dalam hidup saya dan saudara bahwa saya akan diberkati oleh Tuhan. Taruh label dulu di dalam hidup saya dan saudara bahwa saya akan diangkat oleh Tuhan. Taruh label dulu dalam hidup saya dan saudara bahwa saya akan dipakai oleh Tuhan. Taruh label dulu dalam hidup kita ini bahwa saya akan mengalami terobosan-terobosan iman. Taruh label dulu dalam pikiran kita. Tahu nggak? Daud itu sudah dilabel dulu oleh Samuel untuk menjadi seorang raja. Diurapi oleh Samuel menjadi seorang raja. Pada usia berapa? Seperti aku bilang, kurang lebih antara 12 tahun sampai 16 tahun, masih kecil. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian, tahun berapa Daud itu benar-benar diangkat dan dikukuhkan sebagai seorang raja? Di usia yang ke-30 tahun. Artinya label daripada seorang raja di atas kepala Daud itu sudah di usia muda. Tapi benar-benar sebagai wujud daripada dia diangkat sebagai seorang raja itu di usia yang ke-30 tahun. Artinya apa? Di dalam diri kita, dalam pikiran kita, taruh label dulu kita mendapat perkenanan Tuhan. Taruh label dalam diri kita bahwa kita akan dipakai oleh Tuhan. Taruh label di dalam diri kita bahwa kita akan dipromosikan, diangkat oleh Tuhan. Taruh label dalam diri kita, nanti satu waktu tinggal dalam kehendaknya Tuhan. Itu semua akan terjadi. Katakan amin.